Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Faiz Rabbani atau Ustadz Gaul kalian, tentunya di channel Ustadz Gaul Channel. Oke guys, di video kali ini kita akan mengingat atau mengulang sejarah kembali, yaitu apa itu tahun baru Hijriah dan apa sih hikmah dari tahun baru Hijriah ini. Tapi sebelum nonton, bagi yang belum subscribe, maka di subscribe dulu, kemudian di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian ya. Oke, kali ini kita telah kedatangan, tepatnya kurang lebih sekitar seminggu yang lalu, yaitu tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah ini adalah ditentukannya penanggalan pertama, yaitu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ini adalah disebut dengan tahun Hijriah, penanggalan Islam. Nah, ketika hijrah itu banyak peristiwa yang terjadi. Tentunya hijrah ini atau tahun baru Hijriah ini menjadi penyemangat baru bagi jiwa-jiwa kita, bagi kita. Kenapa? Karena tahun baru Hijriah ini adalah waktu itu ketika Nabi memulai ekspansinya atau ketika Nabi memulai hijrah. Hijrah itu kan perpindahan satu tempat ke tempat yang lain. Kalau sekarang hijrah maknawi itu berpindah seseorang dari yang belum baik menuju ke yang baik. Nah, maka kita kenal dengan istilah hijrah itu luar biasa. Orang-orang kafir itu tidak ingin Nabi Muhammad hijrah. Tidak ada yang ingin. Sampai sekarang musuh-musuh Islam itu tidak ingin melihat kita hijrah. Hijrah apapun itu. Jadi makanya ketika dikatakan Nabi hijrah itu, maka mereka dihalau oleh orang-orang kafir. Yang pertama adalah ketika Allah menyelamatkan dari pencarian orang-orang kafir. Nabi Muhammad bersama Abu Bakar itu sengaja jalannya berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain, karena tahu orang kafir mengejar mereka. Maka Nabi Muhammad waktu itu bersembunyi di dalam gua, ya kan? Bersembunyi dalam gua Sur. Nah, ketika itu Nabi Muhammad dicari oleh orang kafir bersama ahli jejak. Dia bisa melihat ketika ada hewan, jejak hewan saja, dia bisa melihat ini burung, ini ayam, atau ini unta, ini untanya betina atau enggak. Sampai bisa seperti itu, guys. Nah, jadi Nabi Muhammad ahli jejak diajak untuk mencari Nabi Muhammad. Sampai akhirnya bertemu di dalam gua. Dan orang kafir berkata, "Wahai Muhammad, keluarlah. Kamu tidak bisa bersembunyi lagi." Sampai Abu Bakar itu ketakutan. Dia ketakutan bukan karena dia, tapi karena Nabi Muhammad ini kalau ketahuan akan disiksa, akan dibunuh. Kemudian luar biasanya Allah Subhanahu wa taala membantu Nabi Muhammad, menolong Nabi Muhammad hanya dengan sederhana sekali. Dia membuat sarang laba-laba. Laba-laba itu jadi membuat sarang dalam sekejap. Jadi ada sarang laba-laba di situ. Kemudian merpati memeram telurnya di depan goa itu. Maka ketika itu Abu Bakar, ketika dia ada orang kafir itu ketakutan, dan dia berkata, "Wallahi ya Muhammad, demi Allah wahai Muhammad, sesungguhnya kalau mereka melihat ke bawah, tentu dia akan menemukan kita." Nabi Muhammad berkata, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, di sini adalah yang pertama, pelajaran pertama adalah ketika kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, kita hijrah, kita meyakini kita ingin menjadi baik, apapun yang terjadi tidak akan bisa dibantah oleh rasional kita, logika kita. Jangan takut cacian, cercaan, rezeki, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Muhammad dan Abu Bakar, maka seperti itu pula Allah akan menyelamatkan rezeki kita. Bukan kita kerja dari tempat yang tidak diridhoi Allah menuju tempat yang Allah ridhoi, kehilangan mungkin gaji yang besar. Cuman yakin Allah punya cara lain, cara yang tidak sampai otak kita memikirkan,
cara yang tidak sampai orang-orang lain memikirkan. Secara tidak langsung, ini adalah intervensi Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita Islam ini? Kita berislam, kita beriman, menjadi kekuatan iman terbesar dalam diri kita. Itu adalah kita percaya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah memberikan pertolongan. Allah yang menyelamatkan kita dalam suatu keadaan tersulit pun. Nah, maka ketika kita menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi juga, ketika kita berhijrah, maka yakinlah sangat mudah bagi Allah menyelesaikan urusan kita. Kalau dari logika tidak sampai. Kalau dari logika, maka tidak ada laba-laba yang bisa membuat dengan sekejap sarangnya di situ. Dan ketika ada orang, merpati tidak akan ingin mengeramkan telurnya di situ. Secara logika. Tapi ini kan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki bumi dan langit ini. Nah, maka ikhwah fillah, kawan-kawan semuanya. Itu yang pertama adalah hikmah dari hijrah itu sendiri. Maka ketika dia melakukan perpindahan, Rasulullah itu ternyata sudah menanamkan yang namanya iman tadi kepada para sahabatnya Abu Bakar dan kawan-kawan. Maka mereka yakin tanpa membawa apapun dari Mekah, tapi sudah tertanam yang dinamakan dengan iman. Iman, hijrah, kemudian jihad atau jahadu. Wallazina amanu wajahadu. Wallazina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah. Wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Sampaikan seperti itu, orang-orang yang beriman, kemudian orang yang berhijrah, kemudian juga orang yang berjihad. Selalu kata hijrah itu diapit dengan dua kata, yaitu iman dan jihad. Maka ketika kita ingin melakukan hijrah, ya kan, kita ingin berubah, kita ingin berhijrah. Ketika kita ingin berhijrah, maka kita harus memiliki iman yang kuat, keyakinan yang kuat, ketakutan kepada Allah yang luar biasa. Kemudian disusul juga dengan jihad. Kita bersungguh-sungguh beramal. Jadi tidak akan mungkin hijrah ini bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki dua komponen ini yang menutupi hijrah ini. Iman, hijrah, jihad. Wallazina amanu wahajaru wajahadu. Dia selalu tiga komponen seperti itu. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, ketika kita ingin hijrah tadi, maka perkuat iman. Iman kita menjaga sholat, kemudian kita menjaga amalan-amalan kita yang lain yang meningkatkan keimanan kita. Kemudian kita disusul dengan sungguh-sungguh tekad ingin menjadi baik, maka kita hijrah. Kita berpindah dari tempat yang sekarang yang kita rasa kurang baik, kemudian kita menuju tempat yang baik. Seperti itu gambaran kehidupan yang kita lalui. Nah, maka ketika kita ingin berubah tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum dia merubah dirinya sendiri. Maka ketika Allah ingin berubah suatu kaum, maka dia lihat dulu kaum itu ingin berubah atau enggak. Ketika seseorang itu ingin berubah, maka Allah lihat dulu orang itu mau berubah atau enggak. Ketika orang itu mau berubah, maka Allah duluan yang memberinya hidayah, yang memberikan dia petunjuk untuk berubah. Seperti itu. Ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, ini adalah pelajaran dari hijrah. Ketika kita ingin berhijrah, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kalau kalian tidak ingin berhijrah atas dasar atau alasan kalian banyak dosa, ya ibadiyallazina asrafu. Allah mengingatkan kepada para pendosa, asrafu, yang melakukan kemaksiatan terus-menerus sampai dia melampaui batas. Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, kepada dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, mengampuni dosa kalian semua.
Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, artinya apa? Ketika kita tidak melakukan dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak melakukan syirik, kita melakukan maksiat terus-menerus, maka yakinlah Allah mengampuni. Kalau kalian memperlambat hijrah, kalau kalian memperlambat kapanlah nanti waktu tua atau waktu muda, waktu umur 30 atau nanti sudah tua baru hijrah. Emang kalian tahu atau kita tahu waktu kita umur kita sampai di situ? Nah, ini kan menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau kita kata yakini kita ingin hijrah, maka kita mulai dari sekarang. Kita mulai dari sesi yang terkecil. Kita melakukan aktivitas-aktivitas amal baik kita sehari-hari. Jangan sampai hari yang kita lewati itu penuh dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, maka hijrah ini sangat luar biasa. Inilah salah satu jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Yang Allah katakan inilah orang-orang yang benar-benar beriman. Orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang dia memiliki iman, kemudian dia memiliki dia hijrah, kemudian dia beramal. Nah, maka kita jangan takut untuk berhijrah. Biarlah dicaci orang. Kemarin tidak berjilbab, sekarang berjilbab. Ada apa? Nah, hijrah. Kawan, mungkin sedikit saja tentang hijrah ini. Sebenarnya sangat banyak, tapi kita tidak bicara banyak hari ini. Hanya sekedar momentum kita mengucapkan selamat Hari Raya umat Islam, selamat tahun baru Hijriah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe. Aku lupa lihat, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.